Shalom saudara-saudara, puji Tuhan. Saya mengucapkan selamat hari Pentakosta. Kita sekarang mengingat bagaimana lebih dari 2000 tahun yang lalu janji Tuhan Yesus digenapi tepat pada waktu hari raya Pentakosta. Mari sebelumnya kita bersama-sama mengerti terlebih dahulu tentang Pentakosta. Di dalam Imamat pasal 23, di situ disebutkan tentang 7 hari-hari raya. Apa saja hari raya itu? Yang pertama, Paskah. Kedua, roti tidak beragi. Yang ketiga, buah sulung. Yang keempat, Pentakosta. Dan 4 hari raya ini dirayakan pada waktu musim semi. Dan ada 3 hari raya yang lain. Yang kelima yaitu peniupan nafiri, hari raya pendamaian, dan hari raya pondok daun. Ketiga hari raya ini dirayakan pada waktu musim gugur. Nah, saudara, di dalam ayatnya yang keempat dari Imamat pasal 23 ini disebutkan demikian. Inilah hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan. Hari-hari pertemuan kudus yang harus kamu maklumkan masing-masing pada waktunya yang tetap. Saudara, kata hari-hari raya itu kalau di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan feast, yang sebenarnya festival di dalam bahasa Indonesia. Tetapi di dalam bahasa Ibraninya, kata hari-hari raya ini sebenarnya adalah moed, yang artinya divine appointment. Atau di dalam bahasa Indonesia, janji-janji Allah. Saudara, hari-hari raya ini kalau di dalam Kolose pasal 2 ayat 16 sampai dengan 17 dikatakan demikian. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang. Sedang wujudnya, sekali lagi saya katakan, wujudnya ialah Kristus. Jadi saudara, dikatakan di dalam Kolose pasal 2 ayat 16 sampai 17 ini, hari-hari raya adalah bayangan. Wujudnya ialah Kristus. Saudara, saya mau menjelaskan bahwa di PowerPoint ini saudara akan melihat apa yang dikatakan oleh Kolose bahwa hari raya itu adalah bayangan dan wujudnya adalah Kristus. Itu saudara bisa melihat di dalam PowerPoint ini. Saya memakai bahasa Inggris karena saya dapat PowerPoint-nya ini dari yang bahasa Inggris, saya tidak mendapatkan yang bahasa Indonesia. Tetapi saudara bisa mengecek di dalam daftar yang pertama bahwa di dalam kedatangan Yesus yang pertama itu merupakan wujud daripada 4 hari raya yang dirayakan pada waktu musim semi. Sedangkan kedatangan Yesus kali kedua, bayangan itu dikatakan 3 hari raya yang dirayakan di masa musim gugur. Sekarang dengan cepat saya akan memberikan beberapa gambar atau PowerPoint tentang apa itu Paskah, apa bayangannya dan apa itu wujudnya. Saudara, Paskah itu merupakan peringatan bagaimana orang Israel dilewatkan dari maut, anak sulung mereka dilewatkan dari maut. Sehingga waktu anak orang-orang Mesir mati, anak-anak orang Israel tetap hidup. Tetapi harus ada tanda, yaitu tanda darah anak domba di ambang pintu masing-masing rumah orang Israel. Sedangkan kita tahu bahwa tepat pada waktu
anak domba itu disembelih untuk diberikan untuk dioleskan di ambang pintu dari setiap rumah orang Israel. Saudara, pada waktu itulah anak domba Allah itu mati, disalibkan, tepat di mana pada waktu orang-orang Yahudi merayakan Paskah, di mana disembelihnya anak-anak domba, persiapan Paskah itu sendiri. Kemudian saudara, bayangan dari hari raya yang kedua, yaitu roti tidak beragi. Setelah lewat daripada masa Paskah ini, dikatakan mereka harus merayakan hari raya roti tidak beragi. Nah saudara, pada waktu itu dikatakan oleh Allah kepada Musa, mereka tidak boleh membawa roti yang ada raginya. Mereka mempersiapkannya dengan buru-buru. Tetapi kita tahu bahwa ragi juga memberikan gambaran tentang dosa atau melambangkan dosa. Dan juga kalau kita perhatikan, melewati menjelang Sabat, mayat Yesus diturunkan untuk dikuburkan. Nah, pada waktu Yesus dikuburkan, pada waktu yang sama disitulah hari raya roti tidak beragi itu dimulai, di mana dosa dihapuskan. Kemudian yang ketiga saudara, hari raya buah sulung. Hari raya buah sulung ini merupakan hari raya yang kalau di dalam Imamat pasal 23 ayat 10 sampai 11 saya bacakan saja. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu sampai ke negeri yang akan kuberikan kepadamu dan kamu menuai hasilnya, maka kamu harus membawa seberkas hasil pertama dan dari penuaianmu kepada imam. Dan imam itu haruslah mengunjukkan berkas itu di hadapan Tuhan, supaya Tuhan berkenan akan kamu. Imam harus mengunjukkannya pada hari sesudah Sabat itu. Saudara, Yesus mati hari Jumat, melewati hari Sabtu, Sabat. Dan pada hari pertama itu dikatakan untuk hari raya buah sulung itu, imam harus mengunjukkan berkas daripada hasil buah sulung itu. Dan Yesus bangkit pada waktu hari sesudah Sabat, yaitu hari Minggu. Itu adalah wujud dari bayangan buah sulung. Dan yang keempat adalah Pentakosta, saudara. Pentakosta ini sebagai peringatan di dalam Perjanjian Lama, bagaimana Musa menerima 2 loh batu, yaitu hukum Taurat, 10 hukum Taurat. Kemudian hari Pentakosta ini juga ditetapkan sebagai hari raya panen bagi orang Yahudi. Dan saudara tahu bahwa pada waktu mereka merayakan hari raya Pentakosta inilah dikatakan di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1, Roh Kudus dicurahkan, Roh Kudus diberikan kepada murid-muridnya. Saudara, ini adalah 4 hari raya yang dirayakan pada waktu musim semi, yang merupakan wujud daripada kedatangan Yesus yang pertama. Sekarang saya dengan cepat masuk kepada kedatangan Yesus yang kedua, yaitu hari raya peniupan sangkakala. Saudara, di dalam peniupan sangkakala ini dikatakan orang-orang di dalam Imamat pasal 23 ayat 24, katakanlah kepada orang Israel, begini dalam bulan yang ke-7, pada tanggal 1 bulan itu kamu harus mengadakan hari perhentian penuh yang diperingati dengan meniup serunai, yakni hari pertemuan kudus. Menurut beberapa penelitian, ini adalah hari merayakan di mana dimulainya atau kepala dari sebuah tahun, di mana mereka mengatakan inilah hari di mana Allah menciptakan, memperingati hari di mana Allah menciptakan. Nah, Allah menciptakan dunia ini dengan segala isinya. Saudara, kalau kita melihat hari peniupan sangkakala ini, kita membaca di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 52.
dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah dan kita akan mengalami pengangkatan pada waktu itu. Jadi peniupan sangkakala atau nafiri itu merupakan bayangan daripada wujud tentang kenaikan, pengangkatan orang-orang percaya, pengangkatan gereja. Kemudian hari raya pendamaian, saudara. Hari raya pendamaian itu adalah hari yang serius, hari yang kudus, perayaan yang paling serius. Dan saat itulah di mana imam besar masuk ke ruang Maha Kudus. Itu hanya terjadi 1 tahun 1 kali. Dan Tuhan memilihnya kepada siapa Tuhan berkenan. Dan saudara, ini merupakan penggenapan nubuatan di mana Yesus akan menjejakkan kakinya di Bukit Sion. Dan dia akan memenangkan peperangan di Armageddon, dan Israel akhirnya mengetahui bahwa siapa Yesus itu sebagai Mesias yang dijanjikan. Kemudian berikutnya, saudara, yang terakhir yaitu Hari Raya Pondok Daun. Hari Raya Pondok Daun ini adalah perayaan yang mengingat saat mereka tinggal di perkemahan saat di padang gurun. Dan ini merupakan penggenapan nubuatan tentang kerajaan 1000 tahun. Dengan singkat saja saya jelaskan, dikatakan perayaan ini untuk mengingat bahwa mereka tidak ditindas lagi. Mereka sudah keluar dari sistem pemerintahan Mesir dan kita masuk di dalam kerajaan 1000 tahun. Kita tidak lagi memakai sistem dunia yang ada pada waktu ini, tetapi Yesus sendiri yang akan memerintah sebagai raja kita. Nah, demikianlah tentang 7 hari raya yang ada sebagai bayangan atau pendahuluan daripada janji-janji Allah. Kemudian kita melihat wujud-wujudnya yang saya sudah jelaskan. Nah, sekarang kita kembali kepada Pentakosta. Saudara sudah tahu Pentakosta itu dari 7 hari raya. Nah, sekarang kita membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan 4. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saudara, sudah saya jelaskan tadi tentang hari raya, dan salah satunya adalah Pentakosta. Dan kita melihat di sini bahwa pada akhirnya di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan 4, janji Yesus itu digenapi. Kita lihat apa yang dikatakan oleh Yesus di dalam janjinya. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai dengan 17, Yesus berjanji demikian, "Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu." Saudara, kita sekarang mempelajari siapa Roh Kudus, bagaimana peranannya di dalam kita. Mengapa begitu penting? Mengapa Yesus mau memberikannya kepada kita? Nah, kadang kalau kita tidak tahu pentingnya, kita juga tidak merasa perlu. Ya, kita sekarang mempelajari tentang peranan Roh Kudus dengan cepat saja, saudara juga bisa mempelajarinya melalui PowerPoint yang saya berikan di dalam khotbah ini. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 16, tadi saya sudah membacanya, tetapi sekali lagi di dalam di dalam peranan Roh Kudus tentang menyertai dan menjadi penolong ini, saya bacakan sekali lagi. "Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya.
Saudara, suami istri bisa menolong satu dengan yang lain, tapi mereka tidak bisa selalu bersama-sama selama-lamanya, sampai seumur hidup kita. Tetapi kita melihat bagaimana Roh Kudus ini akan menolong kita dan menyertai kita selama-lamanya. Saudara, penyertaan Tuhan bagi Musa itu sangat penting pada waktu Musa memimpin umat Israel. Suatu hari pada waktu orang-orang Israel melakukan dosa yang sangat besar di hadapan Tuhan, pada waktu Musa berada di hadapan Tuhan, mereka menyuruh Harun untuk membuat Allah bagi mereka, sehingga akhirnya mereka membuat Allah yang berbentuk anak lembu. Kemudian mereka menyembah, mereka berpesta, mereka melakukan hal-hal yang sangat menyakitkan hati Tuhan. Sehingga akhirnya di situ Musa juga marah. Saya tidak melanjutkan cerita ini, tetapi pada intinya kesimpulannya Tuhan mengatakan, aku akan mengutus malaikat. Dan disinilah Musa mengatakan, jangan menyuruh aku untuk pergi ke mana-mana kalau engkau tidak menyertai aku. Saudara, saya bersyukur Tuhan memberikan Roh Kudus ini untuk masa gereja. Saudara tadi lihat di chat yang saya tunjukkan, di antara kedatangan Tuhan yang pertama sampai kepada kedatangan Tuhan yang kedua, yang bayang-bayangannya diberikan kepada masa musim semi dan musim gugur. Saudara, ada musim kemarau, dan musim kemarau ini adalah masa-masa gereja Tuhan, di mana perjalanan ini kita tidak dibiarkan sendiri, karena Tuhan tahu bahwa kita tidak mungkin mampu, dan Tuhan memberikan Roh Kudus. Musim semi itu ditutup dengan Pentakosta, dengan Roh Kudus ya, yang dicurahkan kepada umat manusia, yang diberikan kepada umat manusia. Untuk apa, saudara? Untuk menyertai kita, untuk menolong kita. Dan kemudian, saudara, yang kedua, Roh Kudus mengajar dan mengingatkan firman-Nya. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh yang diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saudara, manusia itu mudah untuk lupa. Kita sekarang ini memakai handphone untuk menjadi reminder, atau mungkin saudara punya catatan. Ya, kadang catatan, kita buat catatan, kita lupa membacanya. Yang paling bagus ada reminder di handphone. Waktu bunyi, kita lihat, oh kita harus berbuat ini, kita harus berbuat itu. Nah saudara, manusia yang suka lupa ini, Tuhan sangat tahu. Tetapi kadang banyak orang yang tahu, tapi pura-pura lupa. Dan Tuhan mengatakan Roh Kudus akan mengingatkan kita, tetapi kita harus meresponinya. Apa yang diingatkan oleh Roh Kudus tentang firman-Nya. Dan kita juga harus tahu, kita harus belajar tentang firman itu. Kita harus tahu tentang firman itu, sehingga pada waktu Roh Kudus mengingatkan, kita tahu bahwa firman itu kita pernah mengerti, kita pernah membacanya. Yang berikutnya, saudara, yang ketiga, Roh Kudus menolong saat kita berdoa. Di dalam Roma pasal 8 ayat 26, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Roh sendiri berdoa untuk kita. Roh Kudus membantu kita. Ada kalanya kita mengalami kesusahan, kesesakan yang begitu menekan hidup kita. Saudara, percayalah, di saat-saat saudara tidak bisa berhubungan dengan Tuhan, saudara izinkan Roh Kudus mulai mengalirkan aliran-aliran air hidup, menguatkan kita. Dan Roh Kudus dikatakan berdoa untuk kita, memberikan pertolongan, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan. Saudara, saat kita teringat kepada orang lain, misalnya pada waktu doa syafaat, saudara tidak tahu apa yang menjadi masalah orang itu, saudara bisa mengizinkan, saudara bisa minta Roh Kudus untuk mendoakan orang-orang yang kita tidak tahu masalahnya apa.
Tetapi pada waktu Roh Kudus berdoa, Allah mendengarkan setiap apa yang menjadi doa kita melalui Roh Kudus. Kemudian yang keempat, saudara, Roh Kudus itu memberi kuasa untuk bersaksi. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, ayat firman Tuhan ini dikatakan kita menerima kuasa menjadi saksi di mana saja. Kita tidak perlu harus pergi ke luar negeri baru bisa menjadi saksi. Kita tidak harus pergi ke tempat tertentu untuk menjadi saksi. Di mana saudara berada. Sekarang saudara di rumah saja. Di rumah saja pun saudara bisa menjadi saksi. Saksi bagi keluarga yang belum mengenal Tuhan. Saksi bagi mungkin anak-anak yang sudah meninggalkan Tuhan. Menjadi saksi di dalam segala apa yang bisa kita lakukan. Dan saudara, kalau kita minta kuasa Tuhan, tetapi kita diam saja, bukan itu cara kerjanya. Saudara, dikatakan saudara menerima kuasa dari Roh Kudus. Pada waktu Roh Kudus itu turun dan kita menjadi saksi. Kita harus menjadi saksi. Kuasa itu diberikan kepada kita untuk menjadi saksi. Kemudian yang kelima, saudara, Roh Kudus sebagai meterai, jaminan bagi kita. Efesus pasal 1 ayat 13 sampai dengan 14. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah. Roh Kudus disebut sebagai jaminan, meterai. Dan ini saudara memberikan arti bahwa kita ini adalah milik Allah. Itu kalau saudara tahu, kalau orang membeli tanah, ya, itu ada uang muka. Dan uang muka itu harus ada surat yang dimeteraikan. Itu merupakan satu bukti bahwa tanah itu adalah milik saudara dengan uang muka itu, dan saudara akan menerima tanah itu pada waktu yang tepat. Pada waktu itu sudah menjadi milik saudara penuh. Dan saudara, dikatakan bahwa Roh Kudus ini diberikan, saudara tidak melihat keselamatan penuh itu bagaimana nanti hidup di surga sekarang. Tetapi Roh Kudus itu adalah meterainya, jaminannya. Dan saudara akan menerimanya penuh nanti pada waktu kita bersama-sama dengan Yesus. Kemudian yang keenam, Roh Kudus menolong kita untuk berbuah. Saudara, agak panjang ayat-ayat ini, tetapi nanti di bagian buah roh saudara boleh bacanya sendiri. Saya akan baca di dalam Perjanjian Lama, di dalam Yehezkiel pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-19 sampai dengan 20 dikatakan demikian. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat, supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Roh Kudus diberikan pada waktu hari Pentakosta, saudara, untuk menolong saudara supaya saudara bisa berbuah. Tetapi saya mau ingatkan saudara, Roh Kudus tidak memberikan buah itu. Buah itu merupakan hasil atau merupakan produktif, apa yang keluar dari hidup kita. Buah bukan pemberian, tetapi buah adalah hasil. Bagaimana kita bekerja sama dengan Roh Kudus dan kita mau meresponinya. Dan tentunya di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 25 dikatakan tentang buah roh, ya. Disebutkan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Saudara, kalau kita hidup oleh roh, baiklah kita hidup juga dipimpin oleh roh. Kita dipimpin oleh roh supaya kita menghasilkan, memiliki kehidupan yang produktif, memiliki kehidupan yang berbuah dan menjadi berkat.
Yang ketujuh, saudara, untuk pelayanan, Tuhan Yesus memberikan kuasa dan memberikan karunia-karunia rohani. Saudara, ini cukup panjang. Ini saya ambil pelajaran dari ICI. Saudara bisa membacanya dan saya harap saudara tahu bahwa ini adalah bagian yang penting. Saudara tahu bahwa saya minta maaf kalau saudara mendengarnya ini dari Indonesia, dari Malaysia, tetapi saya mau mengatakan ini. Di Singapura dalam masa COVID-19 ini, pemerintah berusaha untuk menolong rakyatnya. Dan setiap kali ada penjelasan mengenai solidarity budget. Wah, itu menarik sekali buat orang-orang yang di Singapura. Karena pemerintah berbagi. Ada bentuk uang dan untuk macam-macam, saudara. Yang memenuhi persyaratan bisa mendapatkan uang, tunjangan. Yang tidak dapat pekerjaan lagi ada tunjangan sekian. Wah, itu kalau saya perhatikan, orang-orang di Singapura nggak bisa miss dengan penjelasan ini, nggak bisa lewat dengan penjelasan ini, karena menurut mereka itu penting. Itu sebabnya saya katakan, bagaimana Roh Kudus itu memberi karunia-karunia rohani, bagaimana saudara menganggap itu penting atau tidak. Kalau saudara merasa itu penting, ayo saudara simak baik-baik. Saya percaya seperti yang saya katakan, orang-orang Singapura akan mencari kesempatan, mencari tahu apa sih yang mereka bisa dapatkan dari government-nya, dari pemerintahnya. Dan itu tidak salah. Itu sangat baik, pemerintah menyusun sedemikian rupa. Tuhan Yesus tahu kebutuhan kita, saudara, di dalam melakukan suatu pekerjaan yang besar pada masa panen. Saudara ingat Pentakosta, mereka merupakan perayaan panen. Dan pada waktu Roh Kudus diberikan, ini juga merupakan panen, saudara. Suatu proyek besar, proyek ilahi yang harus digarap bersama-sama, yang harus dikerjakan bersama-sama. Dan saudara tahu, saudara perlu perlengkapan. Saudara lihat apa yang bisa saudara terima, apa yang diberikan oleh Roh Kudus. Dan karunia-karunia ini diberikan kepada orang yang mungkin berbeda-beda. Dan saudara bisa meminta kepada Tuhan untuk kebutuhan pelayanan saudara. Saudara, itulah 7 daripada peranan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Dan saya percaya saudara, kita sangat diberkati dalam masa gereja ini. Kita sangat diberkati dengan penyertaan Roh Kudus. Saya secara pribadi, saya tidak tahu bagaimana saya bisa hidup sebagai ibu dari anak-anak, sebagai istri dari suami, sebagai ibu gembala, sebagai hamba Tuhan, sebagai orang yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Saya merasa tidak mungkin itu akan saya lalui tanpa Roh Kudus yang hidup di dalam saya dan melalui saya bekerja menjadi berkat. Dan ini juga himbauan saya bagi saudara-saudara semuanya yang mendengarkan firman Tuhan ini. Sekarang bagaimana kita dapat mengalaminya? Saudara, bagi saudara yang belum pernah dibaptis oleh Roh Kudus, ini yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Lukas pasal 11 ayat 9 sampai 13. Tuhan Yesus mengatakan begini, oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan, daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudara, kita perlu untuk meminta. Seperti yang saya katakan, di dalam memperingati Pentakosta ini kita diingatkan peranan Roh Kudus yang sangat penting. Kalau saudara belum pernah mengalami bagaimana dibaptis oleh Roh Kudus, bagaimana dipenuhi oleh Roh Kudus, minta, dikatakan oleh Tuhan Yesus.
Dan kemudian saudara minta, kadang kita maunya langsung. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 4-5, mereka menanti saudara. Dikatakan pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka, Yesus melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Meminta dan menanti. Saudara meminta bukan langsung mendapatkannya. Saudara perlu menanti. Seperti yang saya tadi katakan, di Singapura ini orang-orang diberikan penjelasan oleh pemerintah bahwa tanggal sekian mereka akan menerima tunjangan dari pemerintah sekian. Dalam masa janji sampai mereka mendapatkan. Oh saudara, mereka tidak pernah miss ya, mereka tidak pernah kehilangan masa-masa penantian. Karena mereka tahu mereka akan mendapatkannya. Dan mereka menanti sampai mereka mendapat. Seringkali kita minta, tapi kita tidak menanti, ya sudah dikasih, ya sudah, untung nggak dikasih, ya sudah. Saudara, kita minta, kita menantikan sampai kita mendapatkannya. Dan kemudian saudara dikatakan kita menantikan dan kita menerima. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan 4 tadi. Sekali lagi dikatakan ketika tiba hari Pentakosta, tadi saya sudah baca, saudara juga bisa baca di PowerPoint ini. Di dalam ayat 4 dikatakan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Di dalam Lukas pasal 11 ayat 13 dikatakan oleh Yesus juga tadi, dikatakan Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudara, mari kita sudah belajar bagaimana 7 hari raya dan salah satunya itu adalah Pentakosta yang menjadi peranan yang sangat penting di masa yang panjang sebelum kedatangan Tuhan yang kedua. Kita membutuhkan pertolongan Roh Kudus, kita membutuhkan penyertaan Roh Kudus, dan kita membutuhkan kuasanya, membutuhkan karunia-karunia rohaninya. Kita juga membutuhkan kerjasama dengan Roh Kudus sehingga kita produktif, kita memberikan buah yang manis, bukan buah yang masam. Dan biarlah kita yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, saudara, marilah kita berkomunikasi dengan Roh Kudus, berdoa di dalam Roh. Saudara bisa melihat PowerPoint ini. Saya menyimpulkan saja di bagian ini. Dan saudara, biarlah kita menjadikan tubuh kita ini bait Roh Kudus. 1 Korintus 6 ayat 19-20 dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Dan jangan mendukakan Roh Kudus, saudara. Singkat saja saya ambil dari Efesus pasal 4 tentang bagaimana kita seharusnya hidup sebagaimana manusia baru. Di dalam ayatnya yang ke-29 sampai 31 dikatakan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Puji Tuhan, saudara. Biarlah hari Pentakosta yang kita rayakan dalam masa pandemi ini merupakan great celebration, merupakan festival yang besar bagi kita pribadi. Kita diingatkan bagaimana peranan Roh Kudus yang luar biasa. Dan biarlah kita merindukan saat kita tidak bisa berkumpul dengan orang lain, saat kita tidak bisa beribadah di gereja, saat kita sendiri, kita bisa bersama dengan Roh Kudus, saudara. Kita tidak bisa bersama dengan jemaat, tetapi Roh Kudus
tidak pernah bisa dipisahkan oleh COVID-19 karena Roh Kudus bekerja di dalam kita dan melalui kita. Saudara, pakai kesempatan ini. Biarlah perayaan panen ini menjadi perayaan doa buat kita. Pakai kesempatan ini untuk saudara benar-benar membuka hati bagi Roh Kudus untuk kita bekerja. Saudara tidak perlu untuk keluar mengadakan penginjilan. Saudara nanti saudara tahu saudara akan berurusan dengan pemerintah kalau saudara melakukan itu bukan karena hukum negara tetapi oleh karena COVID-19. Tetapi biarlah pada masa ini minta hikmat dari Tuhan. Apa yang saudara bisa lakukan di rumah? Saudara, hampir setiap hari saya melakukan bagian ini. Saya entah menghubungi orang untuk berdoa bersama atau saya mengirim doa melalui voice message saja. Tetapi saya benar-benar berdoa dan saya benar-benar mengizinkan Roh Kudus untuk mau apa yang saya lakukan, saya akan mengalir. Mari saudara, biarlah saudara juga membuka hati, mengizinkan Roh Kudus bekerja di dalam dan melalui engkau. Inilah yang saya ingin bagikan kepada saudara semuanya. Selamat berhari raya Pentakosta. Selamat berfestival. Selamat mengingat janji-janji Allah. Divine appointment. Tuhan Yesus berkati. Amin. Saudara, saya hanya mau menyampaikan pengumuman dari gereja. Untuk minggu depan kami mempersiapkan untuk mengambil perjamuan suci. Jadi saudara bisa menyiapkan sendiri di rumah roti, biskuit dengan cawan yang saudara boleh isi dengan sirup atau apa ya yang melambangkan darah Yesus. Dan kemudian mengenai pelayanan online ini, saudara tahu bahwa ini sekalipun di Singapura circuit breaker atau pembatasan aktivitas ini sudah berlalu, tetapi ibadah masih tetap dalam bentuk online. Berdoa saudara supaya vaksinnya bisa cepat-cepat ditemukan dan kami boleh beribadah kembali bersama-sama di rumah Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Tuhan berkati.